Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat dipertemukan dalam ruang maya ini pada kegiatan video conference. Selamat datang dan terima kasih pada Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara yang telah bergabung hadir pada Diklat Daring Bungun, guru mengajar untuk Nusantara yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Juga tidak lupa pada Bapak Siwahono selaku Ketua Umum Bungun yang menginisiasi adanya kegiatan ini dan juga instruktur kami yaitu Ibu Resi Elfitri yang membimbing selama kegiatan Diklat Daring ini. Pada Vikon kali ini perkenalkan terlebih dahulu, saya Ibu Anggita Sasmita bertindak sebagai host saat ini. Kemudian ada Ibu Anitri dari Madrasah Negeri 2 Klaten sebagai presenter yang akan membawakan materi menarik hari ini. Serta Ibu Aning sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan video conference hari ini. Dan sebelum kita mulai, diharapkan Bapak dan Ibu dapat bekerja sama dengan mematikan mikrofon selama kegiatan video conference ini berlangsung, agar tidak mengganggu jalannya presentasi. Baik, kita mulai saja video conference kali ini. Waktu dan tempat saya berikan ke Ibu Aning selaku moderator. Silakan Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mari senantiasa kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih bisa saling belajar lewat video conference yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Anitri Sulistyaningrum. Kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Kami sampaikan terima kasih pula kepada Bapak Triwahono SPD dan Ibu Reni selaku instruktur dan kepada Ibu Anggit Gita Sasmita sebagai pemilik room yang sudah memberikan waktu pada saya untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan pada pagi hari ini dengan materi teks anekdot yang akan disampaikan oleh Ibu Anitri Sulistyaningrum SS yang saat ini beliau mengajar di MAN 2 Klaten. Sebelumnya akan kami bacakan kurikulum teks beliau, di mana beliau sampai saat ini berdomisili di artinya SD sampai SMA-nya di Boyolali, sedangkan akta 4-nya beliau menempuh di UNS. Apa yang dimaksud dengan teks anekdot dan bagaimanakah cara membuatnya agar lebih menarik? Mari kita dengarkan paparan dari beliau. Waktu dan tempat kami serahkan kepada presenter. Silahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Langsung saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan Vikon kali ini. Salam kenal dari saya Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Terima kasih juga kepada Ibu Resi Elfitri STMT selaku instruktur atas bimbingannya kepada kami selama ini. Bapak Ibu guru hebat,
Pandemi COVID-19 ini berdampak pada dunia pendidikan. Adanya wabah ini menghambat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Dunia pendidikan pun mengalami perubahan yang signifikan. Kendati demikian, pandemi ini mampu menyukseskan sistem pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, guru pun dipaksa untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya di bidang IT. Salah satunya dengan menggunakan Smart Apps Creator atau SAC yang memudahkan proses belajar jarak jauh. Guru diberi kebebasan berkreasi, membuat bahan ajar yang menarik siswa. Dan kelebihan SAC dapat dijalankan secara offline di gawai siswa. Nah, melalui SAC ini, saya akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1, yaitu teks anekdot. Tentunya kita pernah ataupun bahkan sering tertawa ketika mendengar cerita seseorang. Setelah itu timbul suatu perenungan dan sikap kritis memikirkan maksud dan kebenaran cerita itu. Bisa jadi cerita yang telah didengarkan tersebut merupakan suatu anekdot. Nah, apabila itu yang sering dialami, anekdot tentu menjadi cerita yang tidak asing lagi. Hanya saja mungkin sebutannya yang berbeda. Dalam pelajaran berikut, cerita yang disebut dengan anekdot itulah yang akan kita pelajari secara lebih jauh. Terus anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Karena lucu dan mengesankan biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Kita lihat di layar saya. Nah, isi anekdot berupa sindiran dan kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh ataupun pabrik. Fungsi komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh. Kemudian, yang membedakan dengan teks anekdot ataupun teks yang lainnya adalah kalau di dalam anekdot nanti ada ciri-ciri yang memungkinkan seseorang menganggap kalau itu teks anekdot. Yang pertama, ciri-cirinya menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Ya, di sini. Kemudian menggunakan kalimat retoris. Menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Menggunakan kata kerja aksi dan menggunakan kalimat seru. Maaf ya. Ini yang termasuk pada pada teks anekdot tadi. Yang pertama saya terangkan ya. Kalimat yang menyatakan masa lalu yang dimaksud adalah dalam teks anekdot itu selalu menggunakan ataupun sering menggunakan konjungsi-konjungsi yang menyatakan masa lalu atau waktu lampau. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin yang disebut dengan past tense. Kemudian menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat yang kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Misalnya, adakah orang hidup dunia ini yang tidak ingin bahagia? Nah, seperti itu kan kita tidak usah menjawab, tapi semua orang sudah tahu jawabannya apa. Kemudian selanjutnya, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Karena ini cerita, ya cerita itu pasti ada menggunakan konjungsi waktu. Apalagi ini tadi ada syaratnya menggunakan masa lalu yang disebutkan di situ. Berarti jelas ini ada konjungsinya waktu, nggih. Kemudian menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi yang dimaksud adalah kata kerja yang dilakukan oleh seseorang yang terlihat dengan indera kita, panca indera kita, terutama mata kita. Misalnya seperti sedang makan, berjalan, kemudian menulis, membaca, dan seterusnya. Kemudian menggunakan kalimat seru. Kalimat seru di sini penandanya selain intonasinya nanti intonasi finalnya berupa tanda seru, bisa juga di awal itu ada ciri-cirinya, misalnya wah, aduh,
Seperti itu, yaitu sering digunakan dalam sebuah teks anekdot. Kemudian masuk pada struktur. Yang pertama, untuk struktur teks anekdot yaitu abstraksi. Abstraksi di sini merupakan atau abstraksi di sini ada pada awal paragraf, berisi penjelasan tentang gambaran umum pada suatu cerita anekdot. Jadi di sini baru merupakan gambaran awal, atau kalau dalam suatu teks yang lain itu bisa dikatakannya prolog ya. Kemudian yang kedua, orientasi. Orientasi di sini bagian yang menunjukkan atau penjelasannya mengenai latar belakang suatu peristiwa pada cerita anekdot. Ataupun ada orang lain yang menganggapnya di sini sudah muncul masuk pada suatu masalah, tapi belum sampai pada titik masalahnya apa, puncaknya apa, belum sampai di situ. Jadi yang mengawali munculnya suatu masalah ini nanti masuk pada bagian orientasi. Mungkin di situ sudah mulai ada pengenalan tentang tokohnya siapa, tempatnya di mana, masalahnya apa, seperti itu. Jadi satu persatu sudah dimunculkan pada pengenalan tokoh maupun masalahnya apa. Kemudian yang ketiga yaitu krisis. Nah, krisis di sini di dalamnya menjelaskan tentang kondisi atau peristiwa yang aneh, ganjil, unik, yang berbeda dari yang lainnya. Nah, ini yang merupakan puncak dalam suatu teks anekdot. Kalau dalam istilah teks yang lainnya, mungkin cerpen atau karya fiksi lainnya, itu namanya klimaks ya, atau puncak masalah. Nah, di sini yang bedakan, kalau di krisis ada keganjilannya, ada hal kejadian uniknya. Nah, itu nanti jadi kekonyolan seseorang, keganjilan seseorang yang aneh, yang eksentrik, ini akan dimunculkan pada bagian krisis. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah reaksi. Nah, reaksi di sini munculnya setelah adanya aksi, yaitu dari krisis tadi. Jadi dari puncak masalah yang muncul, kejadian yang aneh, akan ada respon ataupun tanggapan dari seseorang yang menyatakan bahwa dia terpengaruh oleh krisis tersebut, oleh kejadian aneh tersebut. Entah itu tertawa, entah itu menangis, ataupun apa yang menyebabkan dia terpengaruh. Kemudian yang terakhir adalah koda. Nah, koda di sini merupakan struktur bagian paling akhir dari sebuah teks anekdot. Di sini bisa berupa simpulan yang merupakan pertanda dari akhir sebuah cerita. Biasanya pada bagian koda ini nanti bisa menggunakan kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Itu sering-sering kata-kata simpulan yang sering dipakai dalam sebuah teks anekdot untuk bagian koda. Selanjutnya, kebahasaan teks anekdot di sini sudah hampir sama dengan yang tadi, karena memang ciri dan kebahasaan itu hampir sama untuk teks anekdot. Ada yang menggunakan konjungsi, kemudian menggunakan kalimat retoris juga, kemudian menggunakan kata kerja aksi dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan contoh teks anekdot. Di sini misalnya ada judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Si Udin, begitu saja diperhatikan si Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din.
Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin tanda tanya dalam pikirannya. Apa sih maksudnya? Nah, Bapak Ibu, guru hebat Nusantara, kalau Bapak Ibu bisa mendengarkan ataupun melihat dari contoh teks di sini, ini bisa kita kategorikan sebagai teks anekdot karena dalam teks tersebut mengandung ciri-ciri yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Yang pertama misalnya, ciri anekdot itu kan ataupun definisi anekdot kan mengandung cerita yang lucu, menggelitik, menghibur, tapi juga menyindir atau mengkritik. Siapa yang dikritik dalam hal ini? Bisa juga pejabat ataupun tokoh-tokoh penting yang memang contoh pada teks ini beliau itu atau pejabat tersebut takut kalau kedudukannya akan diduduki orang lain, makanya dia nggak pernah berdiri. Nah, ini kan untuk menyindir para pejabat yang mungkin ya saat ini seperti itu keadaannya. Takut akan jabatannya diambil orang, makanya dengan berbagai cara, baik yang jelas, cara yang kurang baik dia gunakan ya. Nah ini sebenarnya sering ya sudah muncul di masyarakat menjadi semacam apa ya cerita di masyarakat seperti itu. Nah ini juga saya mengambil hanya sebagai contoh saja. Ini kemudian ada contoh soal teks anekdot. Sebelum masuk pada contoh soal, dari teks tersebut tadi dapat diidentifikasi karena ya tadi kelucuannya, kemudian disampaikan dengan bahasa singkat, kemudian juga isinya sindiran terhadap dosen ataupun pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan mereka, seperti itu. Akhirnya mereka takut kehilangan kursi jabatannya yang ia duduki dengan cara bagaimanapun ia lakukan. Oke. Selanjutnya masuk pada bagian evaluasi. Nah, di sini akan saya coba menjawab soal atau menjawab soal dari yang sudah saya buat. Coba dari Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan, mungkin ada bisa yang membantu saya menjawab. Yang pertama, struktur teks anekdot yang tepat adalah, kira-kira apa ini? Tentu saja tadi sudah disampaikan, yaitu misalnya saya jawab, nah ini saya jawab benar. Kemudian yang kedua, bagian terjadinya masalah atau hal unik dalam struktur teks anekdot disebut, tadi sudah saya sampaikan ya, ini. Yang ketiga, berikut ini yang bukan merupakan ciri anekdot. Tadi bersifat menyindir, ada enggak? Lucu ada tidak? Membuat sebagian orang tersinggung, terselip kritikan, atau membosankan. Yang dipertanyakan adalah yang bukan merupakan ciri, yaitu yang berarti yang ya. Nah. Kemudian berikut adalah bagian yang ada dalam teks anekdot, kecuali apa yang tidak ada tadi. Ini saya jawab salah ya, saya jawab salah. Oh, ternyata nilainya 60. Demikianlah Bapak Ibu dari sekilas teks anekdot yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Untuk selebihnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Ani Tri Sulistianingrum. Paparannya sangat menarik sekali terkait dengan teks anekdot. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, saya berikan 3 sesi pertanyaan kepada beliau. Monggo Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya terkait dengan teks anekdot kepada Ibu Ani Tri Sulistianingrum. Monggo Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu
Moderator, mohon maaf memotong. Untuk presensi Bu Aning tidak bisa diakses oleh partisipan. Aduh. Gimana ya Bu ya? Ini masih saya buatkan Bu. Yang buat kan tadi Ini Bu sudah Ani. saya coba buatkan juga. Saya juga membuat nih. Saya juga membuat nih Bu. Saya buatkan. Oke, enggak apa-apa. Sambil nunggu, monggo Bapak Ibu silakan bertanya. Aduh, kok nggak bisa ya Mbak ya? Bapak Ibu. Nggih, Bentar, Bu. nggih enggak Coba apa-apa. saja. Nggih. Bapak Ibu monggo ambil nunggu absen. Sudah ada pertanyaanmu di kolom chat. Oh, bentar. Ini sambil konsentrasi buat Zoom. Bentar. Nggih. Ini ada pertanyaan dari Novi Mudoviroh, Ya. yaitu apakah anekdot itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Yes. Ya. Nggih. Terus Langsung yang kedua, atau ditampung dulu ya? langsung mawon nggih kesan nanti biar mudah untuk jawabnya. Monggo. Oh iya. Yang kedua nanti. Nggih. Ya. Oke. Nggih. Apakah anekdot diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Sebenarnya ini kan cerita yang sifatnya untuk menghibur, ya, menghibur. Tetapi di sini ada muatannya, yaitu untuk menyindir perilaku seseorang yang dianggap menyimpang dari hal yang benar atau yang baik. Nah, tujuannya di sini sebenarnya sindiran ataupun teguran sebenarnya, tetapi dengan cara yang halus, dalam arti ada cerita-cerita yang lucunya, ada apa namanya ya, pokoknya dibumbui dengan hal-hal yang sifatnya lucu sehingga seseorang yang mungkin kalau kita tegur secara langsung kan mungkin emosi lah dengan cerita itu, diharapkan orang yang membaca ataupun mendengarkan teks tersebut bisa merasa, oh iya, introspeksi diri, saya kok seperti cerita itu. Nah, seperti itu. Jadi manfaatnya sebenarnya untuk itu, Bu, untuk apa ya, diambil hikmahnya aja sebagai sindiran atau teguran dari seseorang yang dengan cara yang tidak langsung kepada orangnya gitu sebenarnya. Jadi begitu, Bu. Terus pertanyaan yang kedua, seperti anekdot dari Gus Dur yang akhirnya berujung pada pemanggilan polisi itu gimana gitu Bu? Gus Dur yang berujung pada pemanggilan polisi, yang anekdot. Oh ya. Itu kan ya ini saya kembalikan lagi seperti tadi cerita Gus Dur ya. Kenapa kok Gus Dur? Karena memang dari ciri-cirinya tadi adalah menggunakan nama-nama tokoh terkenal, yaitu Gus Dur. Ya. Mungkin juga bisa juga selain Gus Dur juga banyak telah digunakan, ya, seperti Nasruddin yang saat kemarin kan kita tahu sendiri ya kalau Nasruddin terlibat dalam kasus korupsi dan sebagainya. Nah di sini kembali ke masalah tadi Gus Dur yang akhirnya terjadi pemanggilan polisi. Ya memang sebenarnya kan cerita dibuat biasanya berdasarkan kejadian yang nyata atau yang ada di masyarakat. Jadi berawal dari situ, kemudian seorang mencoba membuat cerita. Nah, jadi kalau berakhir seperti itu, nah di sini mungkin memang ada relevansinya dengan kejadian nyata di masyarakat. Apakah iya seperti itu? Apakah benar? Nah, ini perlu tindak lanjut tentu saja dari pihak-pihak yang terkait di sini, Bu. Monggo. Begitu, Bu, kira-kira. Masih ada lagi pertanyaan Ibu-Ibu? Tadi komentar dari Ibu Novi Mudoviroh. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Iya, terima kasih juga. Maaf Ibu, absennya udah bisa belum ya? Alhamdulillah sudah Bu, dibantu. Alhamdulillah. Saya juga buat nih sebenarnya. Aduh, kok bisa ya?
Enggak apa-apa. Sudah Bu, alhamdulillah aman. Ya, alhamdulillah. Saya juga buat Kan ternyata. kasihan responden apa itu partisipannya kalau nggak ada absennya. Ya, sudah Bu. Nggih. Monggo Ibu. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang mau bertanya lagi, masih ada 1 kali cermin. Monggo. Monggo Ibu-ibu. Bapak-bapak. Masih ada lagi pertanyaan kah? Masih ada yang ingin bertanya kepada Ibu Ani? Oh ini masih ada lagi dari Bu Dewi Apriliana dari sma_wng_gmail.com. Pertanyaannya apa beda dengan teks naratif Bu? Apa beda dengan teks naratif? Naratifnya. Ya, oke. Saya langsung ya Mbak Nge. Nggih, monggo. Sebenarnya secara apa ya, isinya itu hampir sama. Karena setiap teks itu kan mempunyai apa namanya unsur-unsur intrinsik ya. Apalagi teks sastra kan sama untuk narasi dengan cerita yang saya sampaikan sebenarnya sama. Hanya saja bedanya kalau teks narasi kan tidak harus mempunyai ciri khusus yaitu adanya cerita yang lucu, kemudian dengan tujuan untuk mengkritik atau menyindir seseorang. Nah, sedangkan dalam teks anekdot ini ada. Karena apa namanya di sini kan tadi jelas ciri-cirinya sudah ada di depan, sudah saya sampaikan. Di samping itu hal yang membedakan dengan teks narasi biasa di sini mengenai strukturnya ya. Kalau dalam teks anekdot tadi sudah saya sampaikan adanya abstraksi, kemudian adanya apa namanya orientasi, adanya krisis, reaksi, dan koda. Sedangkan dalam bagian narasi biasa, sebagian ada yang tidak. Ya. Hampir sama sebenarnya istilahnya. Kayak tadi, istilahnya yang berbeda. Misalnya dalam narasi itu kan ada unsur intrinsiknya, untuk strukturnya yang sama ya, orientasi itu ada, abstraksi ada, orientasi ada. Cuma hal yang membedakan pada bagian krisis. Kalau dalam teks anekdot itu bagian krisisnya berupa kejadian yang aneh, yang unik, yang ganjil, yang dirasa masyarakat ini kok apa ya, nggak masuk akal, kadang seperti itu. Nah, sedangkan pada bagian teks narasi biasa itu bagian yang tadi disebut krisis dalam anekdot itu istilahnya adalah klimaks atau puncak masalah, yaitu bagian yang paling menegangkan. Puncak-puncaknya masalah kalau dalam suatu cerita itu dari runtutan timbulnya masalah, kerumitan masalah, akhirnya pada puncak. Nah, itu kalau dalam cerita narasi biasa. Jadi itu yang membedakan dengan teks anekdot. Secara umum sih hampir sama untuk strukturnya, tapi ada hal isinya yang membedakan. Sekali lagi kalau dalam yang teks anekdot tadi untuk bagian krisis isinya kejadian yang ganjil atau aneh, yang buat orang mungkin tertawa sampai terbawa dan seterusnya, ataupun sindiran yang benar-benar ditujukan pada seorang. Sedangkan untuk yang narasi biasa itu puncak masalah, tergantung masalahnya isinya apa. Begitu Bu. Kira-kira. Terima kasih. Lika ada lagi pertanyaan Bu Ani. Nggih. Bisakah ditunjukkan bagian atas struktur teks anekdot dari contoh yang ada? Oh iya. Nggih. Saya buka lagi ya. Bentar. Nah, di sini
pada contoh dosen yang juga menjadi pejabat, akan saya uraikan strukturnya, mana yang masuk pada bagian abstraksi, mana yang masuk pada bagian orientasi, dan seterusnya. Yang jelas, untuk semua teks anekdot ada yang sifatnya opsional, yaitu pada bagian abstraksi dan bagian koda. Karena itu sifatnya opsional, artinya tidak harus ada dalam sebuah teks anekdot. Intinya di dalam teks anekdot yang harus ada adalah orientasi, krisis, dan reaksi. Nah, sekarang kita lihat sama-sama pada contoh di sini. Saya bacakan sebentar. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Nah, di sini menunjukkan kalau itu masuk pada bagian apa coba? Tadi kan saya jelaskan abstraksi merupakan gambaran umum bagian awal. Nah, ini yang mengawali dari adanya suatu teks anekdot. Kemudian saya heran dengan dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Nah, ini sudah bisa dikatakan masuk pada orientasi, ada masalah di situ. Karena si Tono heran dengan dosen ilmu politiknya, kok nggak mau duduk kalau mengajar, nggak mau kalau mengajar selalu duduk, nggak mau berdiri. Nah, itu berarti kan nanti akan adanya munculnya masalah di situ. Ini yang mengawali karena pada bagian orientasi sudah menunjukkan masalahnya seperti itu. Kemudian nanti sampai pada ini, kalau yang pada contoh di sini mulai saya heran sampai pada begitu aja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Nah, seperti itu sudah masih masuk pada bagian orientasi. Kemudian barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Nah, kalimat bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia seorang pejabat. Ini sudah menunjukkan kalau itu kejadian yang aneh. Loh, pejabat memang nggak boleh berdiri kalau itu ya, kalau mengajar seperti itu. Dosen nggak boleh berdiri karena dia pejabat. Nah, ini yang menunjukkan keganjilan yang aneh. Berarti ini masuk pada bagian krisis. Ya. Kemudian loh, apa hubungannya? Lah ini kan reaksi. Reaksi dari si tadi Udin ketika mendengar jawaban si Tono. Nah, ini bisa dimasukkan pada bagian reaksi. Nah, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Kemudian Udin dalam kalimat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pikiran si Udin. Nah, dalam contoh yang saya sampaikan di sini tidak muncul yang ada yang namanya koda. Jadi memang koda dan abstraksi tidak harus ada dalam sebuah teks anekdot karena koda itu kan hanya merupakan kesimpulan akhir. Bisa tadi diakhiri dengan kalimat itulah, akhirnya, demikianlah, dan seterusnya. Begitu, Ibu. Terima kasih. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan teks anekdot? Monggo Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan bisa ditulis di chat. Berarti gini Bu, kalau di teks anekdot itu sebenarnya kan ini berisi sindiran gitu, berarti sebenarnya orang nggak boleh marah gitu ya. Iya, ya mestinya kalau enggak ini tergantung orangnya juga Ibu. Kalau orangnya memang melakukan perbuatan yang disindirkan mungkin ya kesindir ya Bu ya. Lah tujuannya kalau daripada kita tegur secara langsung kan mungkin sakit hati gitu ya. Tapi dengan cerita itu kan yang membaca banyak orang, nggak khusus menyindir dia. Kalau dia tersindir ya alhamdulillah, seperti itu bisa berubah sifatnya kayak gitu Ibu. Yang ingin bertanya? Kita 5 yang bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan atau sudah jelas dari paparan dari Ibu Ani? Kalau sudah jelas, berarti artinya sudah kita tutup pertanyaan, ngaten nggih? Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Ada lagi mboten? Kalau mboten saya tutup sesi pertanyaannya. Sebelum saya tutup, sudah sih Bu.
Belum? Ya Bu, sudah Bu. Oh ya, alhamdulillah. Berarti gini, sebelum saya tutup selaku saya moderator, saya berikan waktu dulu kepada Ibu Adi untuk memberikan kesimpulan terkait dengan materi. Oh ya, iya, terima kasih. Dari materi yang telah saya sampaikan akan saya simpulkan bahwa teks anekdot merupakan cerita lucu atau menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu. Kisahnya biasanya melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual ataupun terkenal. Anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu-lucu, yang berupa guyonan, humor, akan tetapi ada tujuan yang ingin disampaikan, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran atau kesadaran tertentu pada khalayak. Demikian Ibu yang paparan materi yang saya sampaikan. Semoga dari materi ini bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya untuk pelajaran hidup kita sehari-hari, agar kita tidak termasuk pada bagian orang yang dimaksudkan dalam teks tersebut, yaitu yang disindir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani Tri atas materi yang sudah disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Atas nama pribadi, saya selaku moderator, mohon maaf jika tadi dalam memandu kegiatan ini banyak salah dan tutur kata yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Waktu sepenuhnya akan saya kembalikan lagi kepada Ibu Anggi selaku pemilik rumah. Terima kasih Bu Anggi. Baik, terima kasih Bu Ani. Kita telah mendengarkan kesimpulan dari Ibu Ani, dan itu artinya kita sudah ada pada penghujung acara. Terima kasih kepada presenter kita, Ibu Ani, yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik dan menambah pengetahuan kita semua. Dan juga kepada moderator, Ibu Ani, yang telah memandu jalannya presentasi hari ini. Serta Bapak dan Ibu Guru Hebat Nusantara yang telah berpartisipasi. Sekian kegiatan video conference dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.